Selanjutnya triumun yang ketiga yaitu red coffee, produk yang fenomenal gitu ya. Kenapa saya belum sebut fenomenal? Karena beberapa hal gitu ya membuat kopi ini. Satu, dari kemunculannya sudah memberikan efek yang kejut gitu ya, efek kejut yang luar biasa di pasaran. Kenapa? Kalau kita melihat kopi itu identik dengan warna hitam maupun putih. Nah, ini warnanya merah. Itu yang pertama. Yang kedua, kopi dengan bahan herbal ini tidak hanya untuk menyegarkan tubuh, tapi juga memberikan dampak ataupun efek terkait dengan stamina. Ini yang menyebabkan kopi ini banyak diminta gitu ya, ataupun pemesanannya banyak dipesan oleh orang-orang, tidak hanya dari sisi yang sakit tapi juga dari sisi yang sehat. Nah, red coffee ini merupakan kopi merah pertama di Indonesia, bahkan mungkin ya pertama di dunia. Kopi dengan kandungan alami dan penuh akan manfaat diformulasikan khusus untuk membantu menjaga stamina gitu ya. Tidak hanya untuk pria tapi bisa juga untuk wanita. Kandungan yang pertama tentu saja terkait dengan kopi gitu ya. Kita bilang aja dengan judulnya kopi merah kita atau red coffee. Kandungan utamanya adalah kopi. Kopi ini merupakan minuman stimulan yang kandungannya adalah kafein, yang manfaatnya bisa meningkatkan energi, kemudian tingkat kewaspadaan, serta membantu menjaga suasana hati, serta meningkatkan fungsi otak. Makanya teman-teman kalau sedang suntuk gitu ya, galau dan lain sebagainya, itu dengan minum kopi itu bisa memberikan dampak yang menenangkan gitu ya, dampak yang menenangkan bagi peminumnya. Dan kondisi yang sedang lelah butuh aktivitas, tapi kondisi sedang lelah itu salah satunya adalah dengan kopi untuk memberikan stimulan supaya tubuh bisa mendapatkan energi yang lebih gitu ya. Nah, kebutuhan kopi ini bisa memberikan efek pada kesehatan gitu ya. Sebenarnya kopi ini bagus untuk menurunkan resiko penyakit stroke dan jantung gitu ya, dari sisi kopinya gitu ya. Tapi kalau dengan ditambah gula, beda lagi ceritanya. Ditambah dengan gorengan, beda lagi ceritanya. Atau dengan lifestyle yang lain gitu ya. Namun dari sisi kopinya sendiri itu bagus untuk mencegah ataupun menurunkan resiko dari penyakit stroke dan jantung gitu ya. Jadi kalau teman-teman memang sudah bisa gitu ya meninggalkan kopi, minum kopi tanpa gula, itu yang paling bagus gitu ya. Yang paling bagus dengan kandungan kopi yang memang betul-betul 100% kopi tanpa ada campurannya di sana. Dan beberapa kali saya ketemu gitu ya dengan konsumen yang memang kalau minum kopi itu tanpa gula, satu, tubuhnya jadi lebih bersemangat, kemudian tidak mengeluhkan kembung. Itu yang sering disampaikan dia dulunya adalah saat minum kopi biasanya kembung, ini sudah tidak kembung lagi kalau minum kopi, dan efeknya juga jadi lebih maksimal yang dia teruskan. Kemudian mempertahankan berat badan ideal tentu saja, karena efek dari kopi adalah stimulan sehingga membatasi orang untuk males gerak gitu ya. Jadi butuhnya gerak terus gitu ya. Itu adalah pentingnya kopi, sehingga cadangan makanan yang harusnya disimpan dalam tubuh ini dipakai untuk aktivitas gitu ya. Yang harusnya disimpan untuk di masa otot dirubah menjadi energi karena tetap ada aktivitas di sana. Kemudian menurunkan resiko diabetes mellitus. Karena apa? Karena kalori kalau disimpan dalam tubuh dalam jumlah yang banyak, ini yang meningkatkan resiko terhadap diabetes. Nah, ini supaya penyimpanan dari kalori di dalam tubuh ini tidak menjadikan penumpukan yang berlebih, harusnya memang ada aktivitas gitu ya, karena dari efek stimulannya tadi. Kemudian menjaga kesehatan otak, mengurangi jumlah lemak di organ hati. Karena kenapa? Salah satunya adalah memang ada aktivitas yang muncul di sana, sehingga tubuh mau tidak mau harus memproduksi hormon untuk tetap terjaga. Nah, ini adalah pengolahannya ada di dalam hepar, dan sehingga mampu untuk mencegah terjadi perlemakan di hati ya. Kemudian menurunkan resiko kanker serta mencegah pembentukan batu empedu. Karena salah satu efek dari kopi adalah pembentukan air kencing yang banyak,
Sehingga orang kalau minum kopi biasanya muncul yang namanya keluhan sering kencing gitu ya. Namun pada orang yang sehat ini merupakan hal yang bagus gitu ya. Semakin sering kencing, semakin banyak minum, otomatis ginjal juga akan semakin lebih sehat, sehingga pembilasan dari sistem perkemihan menjadi lebih maksimal gitu ya. Selanjutnya adalah kandungan porwoceng ya. Namun jumlahnya tidak banyak sehingga tidak tercantum di dalam kemasan. Namun klaim dari perusahaan ini bahwa kandungan porwoceng tetap ada di sana karena jumlahnya yang tidak terlalu banyak sehingga harus dihapus dari daftar komposisi kemasan. Namun dengan kondisi yang sedikit saja ini efeknya sudah luar biasa karena beberapa konsumen menyampaikan bahwa efek dari red coffee itu bisa sampai 3 sampai 4 hari dengan kandungan yang sedikit saja, tapi berikan efek yang maksimal gitu ya. Kita ketahui bahwa porwoceng itu jenis tanaman herbal yang banyak tumbuh di wilayah dataran tinggi gitu ya. Mengandung beberapa senyawa aktif yang fungsinya adalah sebagai obat tradisional yang tujuannya yang sering kita kenal itu adalah memang untuk stamina pria gitu ya, atau afrodisiak gitu ya. Jadi meningkatkan libido untuk kebutuhan akan seksual gitu ya. Dan porwoceng itu kalau dilihat kandungannya ternyata tidak hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan, sehingga konsumsi red coffee tidak hanya untuk laki-laki, perempuan pun bisa gitu ya, sama-sama memberikan efek membangkitkan gairah seksual gitu ya, serta meningkatkan vitalitas atau performa seks pria dan wanita. Yang kedua, ini meningkatkan hormon estrogen dan merangsang proses terjadinya ovulasi serta atau yang kita sebut dengan kesuburan gitu ya. Kita ketahui bahwa red coffee tidak hanya untuk kuat-kuatan gitu ya, tapi juga untuk memperbaiki ataupun memberikan manfaat mengobati terkait dengan sistem kalau kita menyebutnya adalah apa ya, yang menyebutkan bisa hamil gitu ya. Sehingga salah satunya adalah hormon estrogen gitu ya. Jadi ini mematangkan sel telur gitu ya. Jadi dari sisi perempuannya dimatangkan sel telurnya, kemudian dari sisi laki-lakinya dimatangkan dari sel spermanya, sehingga meningkatkan kemungkinan untuk bisa terjadinya ketemu gitu ya. Sehingga red coffee bisa dipakai untuk yang namanya program kehamilan, dan alhamdulillah ini sudah sangat berjalan gitu ya. Sudah sangat berjalan artinya apa? Secara konsumen alhamdulillah sudah lebih dari 10 dari saya dan dari teman-teman sudah banyak juga gitu ya. Namun perlu adanya treatment khusus sehingga bisa diprogram untuk kehamilannya nanti gitu ya. Kemudian yang ketiga, menangkal efek radikal bebas. Ini adalah efek dari porwoceng gitu ya. Kemudian yang keempat, membantu mengatasi infeksi. Selain dari untuk kuat-kuatan, juga mampu meningkatkan daya tahan tubuh terkait dengan adanya infeksi di dalam tubuh gitu ya. Kemudian yang kelima, menghambat pertumbuhan sel kanker ya. Jadi tidak hanya kuat tapi juga sehat. Itu adalah efek dari porwoceng gitu ya. Kandungan selanjutnya adalah bit merah atau buah bit gitu ya. Sebenarnya adalah tanaman umbi-umbian ya. Kalau dikatakan buah belum tentu masuk golongan buah, tapi orang awam mengenalnya adalah buah bit merah gitu ya, atau red bit gitu ya. Kalau di swalayan, kalau di pasar tradisional adalah bit merah gitu ya. Sudah sangat terkenal sekali dan tumbuhnya memang di dataran tinggi. Jadi ini adalah salah satu zat pembentuk jaringan tubuh gitu ya. Selain dari menurunkan tekanan darah, juga mampu menjaga kesehatan jantung. Sehingga teman-teman sekalian, buah ini tidak buah ini bagus sekali untuk dikonsumsi ibu hamil gitu ya. Bagus sekali dikonsumsi ibu hamil. Namun pada saat hamil harusnya memang tidak boleh untuk minum red coffee
3 bulan pertama gitu ya, karena ada kandungan lain yang mungkin memberikan dampak yang kurang bagus gitu ya. Tapi secara untuk pertumbuhan, bit merah itu bagus untuk ibu hamil karena nutrisinya yang lengkap dipergunakan untuk pembentukan organ di janinnya, sehingga teman-teman sekalian pada saat sudah dinyatakan positif hamil, minum red coffee-nya stop atau break dulu, diganti minum bit merah. Bisa dikukus, bisa di jus ataupun dimakan mentah kalau mau gitu ya. Dan efeknya di sini banyak sekali, ataupun manfaatnya banyak sekali. Satu, membantu saraf dan otot berfungsi dengan baik gitu. Salah satunya di sana. Kemudian memelihara kesehatan sistem pencernaan. Nah, ini bagusnya minum red coffee gitu ya pada saat orang mengalami konstipasi atau susah buang air besar, sembelit dan sebagainya, bisa minum red coffee karena ada kandungan bit merahnya di sana, sehingga membantu dalam proses mendorong kotoran yang ada di usus besar untuk bisa dikeluarkan dengan tidak keras gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari bit merah. Yang lainnya sudah sangat jelas sekali, bisa dibaca dan mudah-mudahan bisa difahami gitu ya. Selanjutnya adalah kandungan dari red coffee, yaitu cordyceps. Cordyceps ini merupakan jamur gitu ya, dikenal sebagai tanaman obat tradisional kuno yang banyak digunakan oleh masyarakat Tibet dan India sejak abad ke-15. Mengandung banyak kandungan yang bermanfaat untuk tubuh, ada protein, asam amino sampai gitu ya, vitamin ya, serta asam lemak dan lain sebagainya. Sehingga cordyceps itu bermanfaat antara lain, satu, untuk meredakan gangguan pernafasan gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai gangguan ataupun sakit pada sistem pernafasan, selain dari konsumsi untuk meningkatkan stamina, menjaga daya tubuh, bisa juga untuk merawatnya, yaitu dengan minum red coffee gitu ya. Kemudian kalau sistem pernafasannya jadi lebih maksimal, otomatis performa fisik juga akan ikut meningkat gitu ya. Karena semakin tubuh semakin banyak menampung oksigen, juga semakin banyak nutrisi untuk selnya, sehingga satu, keluhan mudah lelahnya hilang gitu ya. Performa fisik jadi lebih meningkat, ditunjang dengan pembentukan sel darah merah gitu ya. Setiap 120 hari sekali itu munculnya di sana. Nah, ini adalah ditambah dengan cordyceps di sini. Kemudian mencegah efek penuaan juga bisa dari cordyceps. Kenapa? Karena dari sel juga mendapatkan asupan yang maksimal dari oksigen, sehingga memperlambat proses penuaan di sel di tubuh yang mendapatkan sel asupan secara adekuat gitu ya. Kemudian menjaga kesehatan jantung, meredakan peradangan, meredakan gejala penyakit ginjal juga gitu ya. Namun teman-teman perlu diperhatikan pada saat kasus-kasus dengan perawatan ginjal, perlu diperhatikan untuk cara minumnya. Jadi pada saat H-1 mau cuci darah, harusnya stop dulu gitu ya. Harusnya stop dulu minum red coffee-nya. Nanti setelah proses cuci darahnya berlangsung, boleh diminum lagi. Jadi intinya bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali untuk minum red coffee-nya gitu ya. Kemudian membantu menurunkan kadar gula darah terkait dengan penggunaan kalori yang tinggi di dalam proses metabolisme tubuh, sehingga nutrisinya terpenuhi dan aktivitas juga tetap terjaga di sana. Itu adalah keunggulan ataupun manfaat dari kandungan red coffee dari cordyceps gitu ya. Nah, ini adalah kandungan yang baru dengan kemasan baru di red coffee. Ada jinten hitam yang pertama, yang kedua ada guara gitu ya. Nanti habis ini saya sampaikan terkait dengan guara. Nah, untuk jinten hitam ini memiliki manfaat, satu, antibakteri. Yang kedua, merangsang buang air kecil, sehingga teman-teman dalam proses buang air kecil ini jadi lebih meningkat, sehingga pembilasan di ginjalnya jadi lebih maksimal gitu ya. Kemudian juga memberikan efek anti radang dan anti nyeri. Ini adalah bagusnya jinten hitam. Sehingga kandungan dari red coffee dari awal sampai yang terakhir cordyceps ini memberikan melengkapi dari kandungan dari red coffee, sehingga menjadikan minuman yang
kaya akan manfaat, tidak hanya untuk si sakit tapi juga untuk si sehat, supaya tubuhnya jadi sehat secara optimal gitu ya. Nah, fungsi dari jinten hitam di sini bisa memperkuat kekebalan tubuh juga gitu ya, serta baik untuk kesehatan organ ginjal, lambung, dan hati. Jadi teman-teman sekalian, saat terkena asam lambung atau gangguan di lambung, jangan khawatir saat minum red coffee gitu ya. Justru dengan kandungan dari red coffee-nya ini mampu merawat dari masalah-masalah yang muncul di daerah lambung gitu ya. Mungkin di awal-awal merasakan tidak nyaman karena satu, adanya ketakutan, kecemasan terkait dengan minuman kopi. Namun seiring berjalannya waktu, teman-teman akan lupa akan kondisi sakitnya, yang dirasakan kondisi sehatnya gantian gitu ya. Kemudian manfaat lainnya yaitu mengontrol darah tinggi gitu ya. Dan teman-teman sekalian, pada kasus seperti ini yang mempunyai darah tinggi, setelah minum red coffee, mohon nanti ditata untuk makannya. Ya, kenapa? Karena aktivitas yang tinggi orang cenderung merasa mudah lapar gitu yang pertama. Dan harusnya ini menjadikan kontrol gitu ya pada saat orang yang mempunyai resiko adanya darah tinggi atau resiko hipertensi serta didiagnosa hipertensi, ini yang menjadikan perhatian di sana. Kalau kita bisa mengontrol di sini, insya Allah efek dari terapeutik atau efek pengobatan dari jinten hitam dan kandungan red coffee yang lainnya bisa maksimal merawat dari gangguan-gangguan yang disebabkan oleh darah tinggi ya. Kemudian yang kedua, mampu mencegah kolesterol. Kenapa? Karena dengan adanya jinten hitam akan merangsang tubuh untuk memproduksi HDL yang lebih banyak daripada LDL. Tujuannya adalah memang merangsang tubuh untuk meningkatkan HDL sehingga penggunaan kandungan lemak di dalam tubuh menjadi lebih maksimal gitu ya. Jadi teman-teman mungkin nantinya itu bisa dipakai juga gitu ya, namun masih dalam tahap penelitian terkait dengan program diet gitu ya, karena efek dari cegah kolesterolnya tadi. Sehingga teman-teman ditunggu saja untuk kedepannya, memang masih dalam tahap penelitian terkait dengan jinten hitam ini. Kemudian yang ketiga, menjaga kadar gula darah gitu ya. Jadi supaya kadar gula darah bisa terkontrol, memang orang dengan diabetes mellitus untuk jatuh dalam kondisi yang normal itu tidak mudah gitu ya. Namun dengan kondisi yang mendekati normal itu merupakan suatu hal yang sudah bisa diterima gitu ya. Tubuhnya sudah menerima dengan kondisi normalnya seperti itu. Nah, ini kadang orang dengan diabetes mellitus itu saat konsumsi red coffee itu mengeluhnya gulanya tidak bisa turun, padahal memang sudah terjadi penurunan, tidak dalam batas yang normal. Kalau sesuai dengan batas yang normal, kemungkinan akan terjadi keluhan yang lainnya. Makanya ini adalah batas ambang ataupun ambang batas penerimaan tubuh terkait dengan kandungan dari red coffee. Dan itu memang harus disyukuri gitu ya, harus disyukuri. Kenapa? Karena setiap tubuh pasti berbeda untuk penerimaannya. Kalau bisa seperti itu, insya Allah tubuh kita menjadi lebih sehat, optimal sesuai dengan kondisi tubuh kita yang ada gitu ya. Itu adalah salah satu efek dari menjaga kadar gula darahnya. Kemudian jinten hitam ini juga mampu melawan sel kanker melalui dari peningkatan daya tahan tubuh serta batasi gitu ya, melokalisir dari kondisi sel yang sehat daripada kontak dengan sel yang terinfeksi oleh kanker gitu ya. Itu adalah manfaat dari jinten hitam ya. Dan terbaru yang selanjutnya adalah guarana. Ini merupakan tanaman dari wilayah Amazon gitu. Jauh sekali Pak. Amazon di mana? Amazon ada di Amerika gitu ya, yang memiliki efek stimulasi, jadi juga memiliki anti-inflamasi, juga antioksidan serta anti kanker dan hipokolesterolemia gitu ya. Jadi mencegah kekurangan kolesterol. Artinya apa? Jadi efeknya dia mencegah kolesterol menjadi lebih tinggi gitu ya. Dan guarana ini dipakai oleh orang dari zaman abad ke-15, sudah ditemukan di sana gitu ya. Guarana ini mengandung kafein yang sifatnya stimulan dengan perbandingan gitu ya. Satu biji kopi ini mengandung sekitar 1-2% kafein. Nah, daun
guarana kering ini mengandung 1-4% dari kafein, sehingga kandungan kafeinnya yang tinggi gitu ya. Makanya awal ditemukannya guarana ini efeknya adalah memang stimulan gitu ya, ataupun untuk meningkatkan energi gitu ya. Dan bahkan bisa dibilang gitu ya, jadi guarana ini ada efek ini ya, apa ya, jadi ada semacam kayak narkoba alami gitu ya, yang memberikan efek stimulan tinggi, sehingga orang yang kontak dengan kandungan guarana ini memberikan dampak yang signifikan terkait stimulan, tidak mudah capek gitu ya. Dan dari penelitian juga menunjukkan bahwa orang dengan konsumsi kandungan guarana dan yang diberikan kandungan yang tidak guarana, keluhan capeknya itu lebih banyak yang tidak dapat guarana, dan yang mendapatkan guarana itu 80-90% menyatakan bahwa tubuhnya sedang baik-baik saja atau tidak merasakan capek sama sekali saat diberikan aktivitas yang tinggi gitu ya. Kemudian guarana ini bermanfaat, satu, jadi seperti antioksidan, kemudian mengurangi kelelahan dan meningkatkan fokus. Makanya teman-teman sekalian, dengan minum guarana teman-teman bisa meningkatkan fokus. Jadi saat belajar gitu ya, ataupun saat mengerjakan sesuatu bisa minum red coffee, karena kandungan guarana bisa meningkatkan kefokusan, sehingga teman-teman jadi lebih fokus, lebih yakin, dan hasilnya juga jadi lebih maksimal. Kemudian kandungan guarana yang lain manfaatnya juga meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan penampilan kulit. Ini bagusnya karena orang yang rutin minum guarana dalam beberapa waktu saat dites itu kondisi kesehatan kulitnya jadi lebih bagus daripada orang yang tidak minum kandungan guarana ya. Jadi teman-teman kalau pengen kulitnya sehat bisa minum red coffee yang kemasan baru ya, dengan kandungan guarana, ataupun kalau kita beli sendiri guarana itu tidak ada gitu, karena temannya juga jauh. Alhamdulillah Armina Daily memberikan minuman herbal yang luar biasa. Di sini ada kandungan guarananya, yang tujuannya adalah meningkatkan dari membacking gitu ya. Jadi dengan kopi gitu ya, seiring sejalan manfaatnya jadi lebih kuat di sana. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan kemasan baru di red coffee ini, saya sampaikan bahwa tidak mengubah komposisi yang lama gitu ya. Tidak mengubah komposisi yang lama, ditambah dengan komposisi baru yaitu jintan hitam dan guarana, yang memberikan efek saling menguntungkan gitu ya. Dan yang ada adalah tubuhnya jadi lebih sehat, stamina jadi lebih kuat, energinya juga meningkat gitu ya, serta mampu menambah tingkat kefokusannya jadi lebih maksimal, serta penampilan kulit jadi lebih cemerlang ya, serta menjaga kesehatan mata terkait dengan bertambahnya usia. Ini adalah efek dari ataupun manfaat dari guarana. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat yang paripurna. Amin Allahumma amin.